kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkanlah dia, kikis habislah mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi negara, ku rela berkorban.
Baik sahabat-sahabat yang kami banggakan, kami mewakili dari lembaga organisasi. Yang pertama yaitu kami sudah berjalan menjalankan turba di masing-masing PAC. Alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih ada 6 PAC atau 7 ya, 6 ini sudah berjalan. Sebenarnya malam minggu ini kota, tapi diganti dulu mengingat ada raker saat ini. Terus program selanjutnya yaitu mengingat sebentar lagi di tahun 2021 ini masa kepemimpinan Pak Ketua habis, akan persiapkan yang namanya konferensi. Jadi kami lembaga organisasi akan mengadakan pelatihan keorganisasian dan keadministrasian. Ini mengacu kepada pengalaman di Kota Blitar yang hari ini masih vakum karena ada bukan kesalahan tapi memang kurang kelengkapan di bidang administrasi. Jadi lembaga organisasi di pertengahan Januari ini khususnya untuk ketua dan sekretaris PAC nanti kami undang untuk mengadakan pelatihan atau diklat khusus yaitu tentang keorganisasian dan keadministrasian. Meliputi apa? Meliputi nanti terkait SKAT, meliputi hasil-hasil kegiatan, foto-foto, kemudian meliputi akreditasi, itu ya. Jadi biar nanti saat mendekati konferensi kita sudah siap untuk kelengkapan tersebut. Terus ini program yang berikutnya yaitu insya Allah secepatnya, karena ini adalah program lama tapi jari-jari pandemi jari. Insya Allah kami lembaga organisasi siap akan mengadakan atau memindahkan KTA Bazar beserta Ansor. Ini pengalaman dari sahabat Muslim Bandung ini kemarin sudah mengeluarkan KTA khususnya di bagian Bandung dan sudah punya hubungan khusus sama tim pencetak. Jadi nanti kami lembaga organisasi akan siap membantu akan mengeluarkan KTA Bazar dan Ansor. Tolong didukung dan tolong dibantu. Insya Allah ini awal Januari kami akan bergerak ya sambil menunggu program pelatihan keorganisasian di pertengahan Januari ini. Oke, sahabat-sahabat dari KAC. Pokoknya itu sahabat-sahabat semuanya program-program dari lembaga organisasi. Mohon bantuan dan dukungan dan doanya. Insya Allah kami akan melaksanakan amanah-amanah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi, monggo. Monggo. Usulan, tanggapan, kritik, saran, tetap atau enggak? Oke, monggo. Apa nih? Kabelaki. Assalamualaikum. Ngapunten, terkait rencana diklat, rencananya dilaksanakan pada pertengahan Januari insya Allah. Mohon izin karena sekitar bulan Januari, Februari itu rata-rata SK PAC itu habis. Jadi sayang jika diklat itu dilaksanakan di pergantian itu, tidak mending sekalian setelah ketua PAC ganti konferensi baru diadakan diklat itu. Jadi sayang karena mungkin energinya pada bulan Januari kan pada belum ngaku aja kapan mau konferensi. Kira-kira kalau ngaku Januari itu full semuanya konferensi. Ngantur insya Allah tanggal 2 Januari. SK habis tanggal 21 Januari. Kira-kira begitu infonya. Terima kasih. Ya. Terima kasih masukannya luar biasa. Jadi terkait kegiatan tersebut kita kan ada benturan sama tim pelatih, gitu ya, karena insya Allah ada senggang waktu di pertengahan Januari. Tapi mungkin ada masukan Pak Sekjen terkait ada usulan dari seperti itu. Yang lain dulu monggo.
podo. Jadi permintaan dari sahabat bisa diajukan lebih baik, mungkin di awal Januari. Siap Pak Haji? Tangga siap. Jadi insya Allah kalau memang permintaannya tersebut berarti untuk pelatihan itu bisa didahulukan, ya. Awal Januari insya Allah diaktifkan. Itu ya sahabat ya. Siap. Siap. Iya, 14 betul. Terkait dengan KTA Ansor, kemarin kita pernah rapat dengan itu Raja Kartanu, diawali dengan bulan Januari ini seluruh pemagung nanti ada jadwal perranting, pokoknya dimulai awal Januari terkait dengan Kartanu. Kita punya Kartanu, punya KTA. Terima kasih. Saya akan bantu dari sahabat Muslim terkait dengan KTA ini tadi sebenarnya bukan KTA Ansor tidak, jadi arahnya itu ke KTA Banser. Jadi kalau Ansor itu nanti ikut dengan Kartanu, ya. Terus untuk Ansor nanti ikut dengan Kartanu yang ditangani oleh di masing-masing MBJ. Jadi di masing-masing MBJ-nya, jadi nanti Ansor bisa koordinasi dengan MBJ seperti itu. Untuk KTA, memangnya untuk KTA Banser ini sebenarnya itu saya sebagai lembaga organisasi itu sedikit, kalau istilahnya ya rodok piye, karena sudah program KTA Banser itu sudah di raker yang kedua kemarin, itu sampai sekarang belum kami laksanakan karena kemarin itu ada penjelasan dari ketua bahwa di tingkat wilayah itu masih ada menanti rapat, jadi rakernya wilayah. Namun keterangan dari ketua untuk cabang insya Allah di tingkat Satkorcap itu nanti insya Allah siap terkait dengan pengadaan KTA Banser. Mungkin nanti dari Bapak Ketua. Jadi untuk itu saya minta nanti kerjasamanya dari tim, mungkin perwakilan dari Kasat Koryon atau di mana nanti ada tim yang menangani terkait dengan KTA Banser, dan nanti saya sebagai lembaga organisasi itu adalah yang awal mungkin nanti. Terkait dengan teknisnya, monggo nanti. Jadi tidak harus kami yang menghandle, maksudnya itu kalau mungkin saat ini dari sahabat-sahabat mungkin ada yang punya alat atau bagaimana, itu nanti yang jelas program ini akan kita laksanakan. Jadi ketua menjelaskan seperti itu. Jadi ketua siap mengawal terkait dengan pengadaan KTA Banser. Terkait dengan kapan pelaksananya itu nanti, karena kita ada persiapan untuk konferensi, jadi pendataannya nanti juga lewat tetap PAC masing-masing. Jadi tetap antara ketua PAC dengan Kasat Koryon nanti mendata terkait dengan bagaimana data-data di tingkat PAC-nya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin kita melangkah sendiri. Jadi harus tetap ada koordinasi baik PAC maupun Satkoryonnya masing-masing. Untuk itu di malam hari ini monggo nanti kalau ada masukan ampreh api berikut. Ini mohon masukannya baik dari jajaran cabang, atau lembaga, atau mungkin dari sahabat Kasat Koryon se-Kabupaten bisa memberi masukannya, monggo. Itu nanti yang jelas monggo kita pada prinsipnya kita bikin KTA Banser biar sukses, monggo. Terkait dengan perangkatnya nanti monggo, kalau mungkin sudah ada, jadi biar tidak usah beli perangkat tapi tinggal pakai terus hitungnya mungkin betul. Itu kita manfaatkan kader kita yang sudah punya alat dengan itu.
Terima kasih. Terkait dengan harga, katakanlah kalau Kartanu itu 10.000, mungkin mudah-mudahan kita paling minimal ya sama, mungkin lebih mungkin betul. Sementara itu terima kasih. Sementara itu dari lembaga organisasi dilanjutkan lembaga kaderisasi. Jabat Nasir berdiri bersama Kang Burilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dari Ngajeng, pulang dari Masker sebagai pihak kita melawan Siap. Menit 5 menit sudah selesai. dalam pembuatan kaderisasi ini langsung saja. Yang paling problem hasil dari serangan kita tadi dan musyawarah tadi untuk kaderisasi, kegiatan kaderisasi semuanya baik PKD maupun di Klasar maupun di dosen ulang, Suspelat, lain teladan tutur, PKL itu di reschedule terkait semakin menjamurnya, semakin parahnya COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Dan hal ini harus dipatuhi oleh seluruh PAC maupun seluruh lembaga yang ada di PT Ansor, termasuk lembaga organisasi. Nah, target kita juga harus melakukan LI sama PKL. Itu kita harus mematuhi. Termasuk Banser, mengadakan Seplat itu juga di reschedule. Itu juga harus mematuhi buat Maju dan sahabat-sahabat dari kota itu ya. Di jadwal ulang. Tadi kan sudah kasih tahu Oda tadi. Ditata ulang gitu ya. Jadi ditata ulang jadwal kita kan sudah padat merayap mulai Desember, Januari itu yang disampaikan Kang Nasir tadi bahwa jadwalnya sudah tertata rapi dan siap go kan begitu. Maka di tingkatan kita satu tadi ada pembahasan bagaimana penguatan di tingkat PAC, kemudian berkaitan dengan jalur ansor itu dioptimalisasi lokusnya basis desa. Karena mobilisasi di tingkat kecamatan ini akan riskan, maka penguatan yang paling bisa kita lakukan adalah konsolidasi kader melalui jalur ansor. Begitu ya Mas. Jadi ini yang kita harapkan. Kedua, kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan yang sama dilakukan oleh cabang itu adalah mengadopsi organisasi tadi, turba di masing-masing ranting. Itu tawaran dari lembaga kaderisasi sehingga tidak ada kebuntuan komunikasi dan konsolidasi di tingkat basis ranting. Jadi ini tawarannya untuk pembahasan kapan bisa dilakukan proses kaderisasi lagi adalah nanti kita akan evaluasi di akhir Januari apakah kondisi dari COVID-19 di Tulungagung ini memungkinkan untuk melakukan penjadwalan yang ada reskibilitas itu dimulai di bulan insya Allah di bulan Februari. Begitu. Mungkin ada sangkalan tidak masalah. Siap Pak Ketua. Begini, sahabat, bahasa diawali dari bulan Februari itu saya kira juga tidak ada kepastian. Jadi menurut saya ini usul ya. Siap. Karena jadwal sudah tertata rapi, maka ketika sebelum Januari bahkan akhir Desember tiba-tiba sudah dibuka lebar selesai, kita juga nggak tahu karena vaksin sudah ada. Nah, ketika di awal Januari sudah siap untuk melakukan, maka jadwal yang di awal Januari pertengahan maupun akhir ya sudah berjalan aja, karena saya kira kepanitiaan sudah terbentuk semua di tingkatan lokal, tinggal mengadakan aja.
Nah, kalau kemudian dibatasi, dimulai lagi, dievaluasi mulai Februari, maka ini juga saya kira belum ini. Menunggu keputusan aja dari Satgas Covid. Kalau sudah bisa ya sudah berjalan sesuai jadwal yang ada, yang sudah terlompati. Misalkan yang Desember sudah terlompati kan otomatis, maka ya mundur ke Maret ataupun yang kosong. Ngoten nggih, usul dari kami. Ya, terima kasih Pak Bupati dari Sidoarjo. Nanti akan kita lihat kondisi COVID di COVID-19. Kalau nanti sudah menunjukkan kuning, maka dari jadwal yang sudah tertata itu dari ketua PKD-nya, dari satpol-nya, yang berasa berusaha kebarannya, nanti akan kita kumpulkan, kita buat kesepakatan. Kalau sudah kuning loh ya, kalau hijau. Nanti akan kita kumpulkan buat kesepakatan tanggal berapa. Itu bukan jawabannya. Masih betul? Ya. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas konferensinya dari lembaga kaderisasi. Sudah menjawab dari berbagai pertanyaan dari sahabat semuanya. Selanjutnya dari lembaga ekonomi, sahabat Anas dan juga Abuja. Oke, monggo. Sahabat Duda, beserta sahabat Anas, kita dibantu Kang Wisnan, monggo. 3 serangkaian ini sudah pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada jam 8. Karena ini nanti yang paling sensi itu kelihatannya Mbak Presiden. Tadi di komisi kami ada beberapa item yang kami bahas kaitannya dengan potensi maupun unit-unit yang di PC yang sekiranya ada potensi untuk income ke PC ada begitu. Salah satunya yaitu yang pertama adalah lembaga LKP, di mana hari ini sudah punya lembaga lagi, artinya lembaga yang sudah kita resmikan dan sudah terdaftar gitu ya, namanya LPK. Jadi kembali aja LPK karena namanya harus begitu. Namanya LPK. Khusus untuk ini fokus di bidang kursus bahasa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah unit yang kedua kaitannya dengan project. Yang ketiga kaitannya dengan SDM yang hari ini lagi perjuangan ya. Ini tinggal ini yang belum timbang. Terus yang terakhir kaitannya dengan ELP. Jadi ada 4 unit ini kiranya ada potensi yang bisa memberikan income kepada PC. Mudah-mudahan di 2021 nanti semuanya berjalan dengan lancar. Yang pertama dari LKP. Hari ini alhamdulillah sudah berjalan terkait dengan pelatihannya. Jadi sudah 1,5 bulan yang lalu kita sudah membuka kelas kursus yang hari ini diikuti 16 siswa. Rata-rata ini semua alumni SMK yang insya Allah 80% sudah kita ikutkan PKC di minggu kemarin. Ada beberapa yang belum kita ikutkan karena kemarin itu ada halangan. Jadi rencananya kita ikutkan di gudang, namun ini jabatan di Kader. Terus kaitannya dengan KB itu berhubungan dengan saya karena saya di bagian KB. Cuma tadi itu dari 4 unit ini ya, 4 item itu yang menjadi pokok masalah adalah bahwa di tingkat PC ini rumah saat ini sosialisasi itu wis lepoh-lepohan, wis kewesan. Jadi rumah sakit ini wis sosialisasi, namun kadang belum ditangkap oleh tingkatan PAC. Ini rumah sakit ini PC, karena ya dari PC sendiri biasanya ini ngurus ini
wis ngurusi ini kok ngurusinya sebetulnya akan menggelar. Jadi gitu. Pada akhirnya sehingga kadang ketika ada program dari PC, program seperti Mujek, program seperti LKP atau nanti ada SDM, ini dari pihak PAC ini belum rata-rata ini belum belum mengerti. Jadi rasa saling memilikinya belum ada begitu. Karena ini ada miskomunikasi. Jadi sing PAC rumah satu ini arep jelas nang ranting urung gamblang tenan kok kleru. Lah si PC sendiri mau dihadirkan yang PAC ini. Kuwi kadang sih wong PC dhewe iki waktune wis gak enak. Jadi ini kira-kira ini nanti ketika program 4 ini ya, 4 program yang dimiliki oleh PC ini kok nanti intinya dulu wis Ustaz foto baris bahasa Pak Misna nanti dia jelaskan. Itu akhirnya baris sehingga sampai tingkat ranting ini tersosialisasi dengan lancar. Insya Allah 4 item ini nanti ya berjalan sesuai koridornya. Nah, terus yang terakhir nanti untuk SBM sudah dijelaskan untuk Pak Buddha. Yang terakhir masalah ELEP. ELEP ini sebenarnya potensi kita itu dapat biasanya khas. Tapi hari ini kadang belum tersosialisasi di teman-teman bahwa ELEP ini rumah sakit sing gak pakai ngerti ya. Syukur gawe mulai cara ngekei kas kurang pantas bahasanya begitu. Jadi rumah sakit lah naik PC ya. Jadi kadang ini Pak Sore jenenge Pak Basore iki yo mripo muatane. Kadang yo ngenggel wong dino lek Mbak yo kurang manas bahasanya begitu. Arti kurang manas sebenarnya kita enggak ngajar, tapi iki yo ngerti yo kadang iki pas kena dinamo nek pas lho itu minta yo akeh. Ketika itu nanti terus PC terus operasional mobil saja tidak bisa menghidupi mobilnya, LP kan yo berbahaya, tapi kan malah menurun, kalau aset kan menurun gitu maksudnya. Apa sih pasti sebenarnya wiki dia juga dia langsung utuh gitu. Jadi gitulah. Tapi yang penting gini, yang penting itu nanti usaha betul bagaimana terkait dengan penataan manajemen itu. Dan yang paling penting hari ini begini, sahabat-sahabat semua, terkait dengan SDM, memang saya intinya memahami apa yang dikerjakan oleh teman-teman bagian ekonomi punya Pak Hasan dan tim. Hari ini lagi berjuang mati-matian. Yo bahasanya mulai dari pikiran, tenaga maupun biaya hari ini bahasanya yo anjuran-anjuran. Jadi itu saja gambaran dari Pak ini tadi. Mungkin ada tambahan dari Pak Uda. Nanti terakhir biar di garis oleh Pak Misal. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengupload laporan SBM per hari ini. Silakan dilihat di grup lembaga BC. Jadi omset kita sudah berjalan 2 minggu ini efektif. 2 minggu sudah beromset 52 juta omsetnya. Belum bicara laba. Yang pertama saya ingin menyampaikan begini sahabat-sahabat semuanya, perlu dipahami dan disadari bahwa grosir sahabat Bumotoris ini bukan milik saya, tapi miliknya Ansor. Ini yang pertama yang perlu untuk dipahami. Walaupun ini dikelola secara konsorsium, tetapi haknya ini milik Ansor. Jadi kalau sahabat-sahabat masih bertanya, gak iso ngewangi, ini kan pertanyaan. Ini miliknya Ansor. Saya tegaskan sekali lagi, toko grosir Ansor ini miliknya Ansor. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu PP kerjasama dengan PT Bumotoris. Yang punya ini namanya Kosun, orang Cina.
Jadi PP kerjasama dengan orang Cina, Kosiom namanya, ini bersepakat untuk membangun sebuah grosir di setiap cabang. Membangun grosir di setiap cabang dengan kontraknya seperti apa? Kosiom itu membantu modal, itu modal barang. Jadi yang dikirim ke SBM barangnya kita nggak mengeluarkan duit, walaupun nilainya besar. Jadi saya cerita untuk, nah di BC-nya itu kita kontraknya ini dengan PP. Jadi alurnya seperti itu. Makanya yang perlu dipahami bahwa toko grosir ini adalah miliknya Ansor. Ada prosentasi yang harus masuk ke Ansor. Jadi kalau sahabat-sahabat belanja ke sana sebenarnya secara tidak langsung itu sudah berkontribusi mengisi kasnya Ansor. Nah, dari sini paham ya? Artinya konsorsium ini memang diketuai oleh lembaga ekonomi, baik permodalannya. Nah, grosir Ansor per hari ini itu modal yang sudah masuk itu kalau dihitung nilainya itu hampir 900 juta nilainya. Jadi Ansor itu posisinya itu menyiapkan SDM dan tempat. Jadi Bung Motoris itu memfasilitasi satu barang, dua pembinaan dan sistem. Jadi sistem kita nggak harus ikut dengan sana, karena itu untuk berbicara tentang bisnis. Bisnis itu harus real, 3 rupiah saja itu dihitung. Makanya walaupun ada omset 52, saya nggak bisa menggunakan uang itu harus masuk ke bank dulu. Ada waktunya nanti untuk penggunaannya. Nah, kita yang di DC, bahasanya di DC itu menyiapkan seluruh perangkatnya. Perangkat ini kita sudah modal hampir 200 juta untuk mensetelkan, karena kita ditarget saat itu tanggal 6 harus buka. Kalau enggak berarti lempar ke cabang yang lain. Pada waktu kita koordinasi baik di Malang terus di Blitar, kita masih apa namanya? Gampang. Iki sok badi apa enggak? Kadung mlaku kira-kira bangkrut apa enggak? Diyakinkan sama pihak Motoris, kita tahu siapa pemain Tulungagung yang grosir ini. Makanya jangan takut, pasti bagi. Nah, dan akan kita kawal sampai toko ini settle dan berjalan dan berkontribusi kepada organisasi. Jadi kalau Anas bilang perusahaan bangkrut, yang bangkrut nanti juga Motoris akan bangkrut. Makanya tidak diupayakan semaksimal mungkin, pendampingannya pun ini sampai pada titik non kesalahan. Nah, karena ini berangkat dari kerjasama yang dibangun oleh pihak Motoris dengan Ansor, bahwa secara resmi toko grosir Ansor ini menjadi miliknya organisasi, maka kita butuh support, butuh dukungan, dan butuh bantuan daripada sahabat-sahabat semua. Terima kasih sahabat-sahabat dari Lembaga Ekonomi yang sudah begitu panjang lebar memberikan sebuah program terbarunya grosir Ansor. Ya, oke. Jadi lebih fokusnya nanti mungkin dari Lembaga Ekonomi ngundang PAC, ketua PAC, lebih fokus. Kira gitu ya. Baik, selanjutnya waktunya semakin malam, ini batas jam berapa naik? Jam 9, berarti jam 9 panitia pembangunan karek 5 menit. Oh, iya, pokoknya soal 5 menit. Bisa. Jadi pasang kercak, mohon maaf, saya kercak dulu, terus bangunan dulu. Saya kercak dongeng kalau terakhir ya. Oke, Pak Cewek bersama sahabat Yudi, sahabat Yudi, konstruktor, kontraktor.
Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit selesai. Perlu kita pahami bersama bahwasanya sesuai dengan kesepakatan kita di tingkat pengurus cabang bahwasanya di kepengurusan periode ini paling tidak kita punya tinggalan yang monumental. Sepakat? Sepakat dari pena. Yang pertama, yang kedua perlu kita pahami bersama bahwasanya ini sudah sangat mendesak, kita memerlukan tempat yang memadai. Buktinya kemarin upacara ya utal-utalan menjadi sorotan semua pihak. Raker pada malam hari ini kita harus di tempat lain. Maka dari itu sudah disepakati kita akan membangun di tahun ini, di tahun 2001 ini kita akan membangun aula PC Ansor, tanah di belakang kantor, pondasine wis enek. Selanjutnya mengenai rap anggaran, gambar dan sebagainya ada di sebelah samping ini. Ini sudah dihitung oleh konsultan. Jadi ora sak karepe dhewe. Setuju? Setuju. Bariki karek anggarane. Nah, perlu kita ketahui, insya Allah ruangan yang akan kita bangun nanti berukuran berapa Yudi? 18 kali 8,5. Insya Allah engko 3 blok nggone dhuwur, kena tinggi badminton, kena tinggi aula. Insya Allah lain nanti menjadi bomik diangkat Ansor sak Kabupaten Tulungagung ora abot. Setuju? Setuju. Wis ngono kuwi. Sing jelas diangkat sak Kabupaten Tulungagung. Dan ini berbasis PAC dan PC. 300 juta itu diangkat bareng ora abot dengan sistem yang kita pahami bersama. Carane piye? Ya dipikul bareng. Sing duwe pasir ayo dikirim pasir, sing duwe koral insyaallah sak cukupe, pokok gilinganmu sing muncer beres. Amin. Koral, kabeh sak cukupe. Tak anu dhisik marene. Urusan sedekah jariyah iki engkres tidak masalah, yang penting ikhlas ngono lho. Timbangane tidak ikhlas luwih akeh, luwih apik akeh sing ikhlas. Karena sudah malam, dari seksi pembangunan cukup itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari panitia pembangunan aula. Yang terakhir dan yang paling akhir, waktunya singkat padat, dari Satkocap. Monggo Pak Madin, mewakili dari Satkocap. Ada tekoni PLI. Waktunya berapa menit? Sudah sahabat? 5 menit cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program untuk tahun 2001 Satkocap 1 Januari mengadakan Susplat 1. Untuk program ini saya mohon Ansor di bulan Januari mengadakan kajian ulang lagi tentang perkembangan COVID. Di bulan Februari sekarang Mei pendampingan di Klatsar. Ketiga, di bulan Juni dan Juli mengadakan Diklatsus, Basada, Protokoler dan Baratas dan Bagana. 4, untuk bulan Agustus dan September mengadakan gelar apel banser se-Kabupaten Tulungagung untuk menghadapi Konvercap dan musyawarah Satkocap tadi sebelum
apa itu tadi musyawarah dengan satkoran. Satu, satkoran wajib sus pelak. Dua, Ansor Banser mendorong untuk mengadakan KTA Banser secepatnya karena KTA Banser semuanya sudah habis masanya. Tiga, Banser mendorong pembangunan aula kantor Ansor segera dimulai, jangan berlarut-larut pada rapat. Empat, Ansor didorong mencarikan peluang ekonomi di masing-masing zon. Minggu jawabnya ketua Ansor, yang ini nggak boleh jawab. Ansor segera mengadakan pilihan komandan baru karena Ansor komandannya sudah meninggalkan kita semuanya. Dengan catatan menghadirkan ketua PC Ansor, Satkorcap dan Satkoryor. Ini rapat tadi. Sekian, terima kasih Pak Muafiq. Kita mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kesatuannya dan saya tetap sikap padat dan meyakinkan. Baik, sahabat Madi, permintaan panjenengan akan saya kabulkan. Untuk itu mohon dari ketua untuk menjawab semua permintaan dan juga usulan dari sahabat-sahabat Satkorcap. Oke, sekaligus nanti akan setelah ketua nyambut dengan tutup waktunya sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih semuanya. Terima kasih bagi yang sudah hadir sebelum asar ataupun yang barusan hadir. Bukan masalah, kita semuanya adalah sahabat. Kemudian di sini saya hanya akan menggarisbawahi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat berdasarkan raker di bagian-bagian tadi, dan semoga rekaman saya nanti tidak ada yang tertinggal, dan ketika tertinggal mohon nanti untuk diingatkan. Yang pertama terkait kaderisasi. Terkait kaderisasi, apa yang kita sampaikan atau apa yang kita putuskan pada malam hari ini, satu, itu merupakan keputusan bersama. Jadi sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini dimohon untuk menyampaikan kepada sahabat yang memang malam hari ini tidak bisa hadir atau memang secara struktural itu tidak dihadirkan. Kenapa tidak dihadirkan? Semuanya sudah saya sampaikan di awal tadi, karena kita sedang pandemi dan lain sebagainya. Atas nama PC itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, kaderisasi itu karena melewati malam, melewati malam, terus kemudian terkait reschedule tadi, saya juga mengucapkan terima kasih. Itu merupakan bentuk kesadaran kita bersama, dan kita hadir di sini bukan atas kepentingan pribadi, tapi kita juga harus mengukur kepentingan organisasi. Itu yang harus dipahami. Jadi monggo terkait kaderisasi, apakah nanti ketika itu internal, ketika proses berjalan ya, seiring perkembangan COVID yang tadi disebut zonanya berubah kuning atau bagaimana, saya mohon nanti untuk lembaga kaderisasi tetap fokus. Satu, kalau memang sudah diperbolehkan untuk menggelar kaderisasi, protokol kesehatan diterapkan. Kemudian ketika itu di tingkat PAC, mohon PAC untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan gugus tugas di levelnya. Dan kemudian yang lembaga kaderisasi juga sama, melakukan komunikasi dengan gugus tugas yang ada di kabupaten, biar ada sinergi dan tidak kesalahpahaman antara kebijakan raker pada malam hari ini dengan yang ada di bawah. Dan ini penting untuk meluruskan, itu penting, dan nanti suaranya tidak kemana-mana. Kemudian yang kedua terkait
organisasi, mohon nanti juga lembaga organisasi pasca ini untuk segera menyusun dan menata jadwal yang tadi sudah disepakati. Yang sudah disepakati mulai dari sekolah administrasi tadi, itu juga harus menjadi pemahaman bersama. Memang betul kita itu terbiasa dengan model jamaah, terbiasa. Walau Pak Ketua, PAC saya, ranting saya itu hampir setiap malam ada kegiatan. Tapi faktanya hari ini ketika itu tidak bisa dibuktikan secara administrasi, nanti juga akan bermasalah ketika pada kebutuhan-kebutuhan tertentu, itu juga akan bermasalah. Dan sekolah administrasi itu sebenarnya sebagai pengantar kita untuk menuju akreditasi. Dan sebelum konferensi nanti harus ada akreditasi. Kalau PAC yang akreditasi itu adalah PW, dan ketika di level PC nanti akreditasinya langsung dari PP. Mungkin nanti sahabat ranting dari PC, ya, ranting dari PC. Itu merupakan tahapan-tahapan yang hari ini memang harus kita lalui. Kalau terkait administrasi, nanti bisa komunikasi dan koordinasi dengan lembaga organisasi dan dikawal oleh sahabat sekretaris PC, sahabat syukur. Itu yang organisasi. Kemudian tadi juga ada satu kesepakatan antara organisasi dengan Satkorcap terkait penerbitan KTA. Itu mohon nanti pasca ini ya tidak harus besok sahabat batin, tapi ada tindak lanjut, segera ada komunikasi dan koordinasi antara organisasi sama Satkorcap untuk membentuk tim pembuatan atau pencetakan KTA Bansel. KTA Bansel. Apa yang disampaikan oleh sahabat Martin, yo Banseri, yo memang menunggu Banseri, memang harus seperti itu. Kalau nanti Banser tidak begitu, malah justru dipertanyakan kebanserannya kan begitu. Itu untuk organisasi. Kemudian tadi ada lagi nopo sahabat organisasi mau ekonomi yang tadi juga disinggung oleh sahabat Martin. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat di lembaga ekonomi tadi, yang ada 4 atau berapa tadi, mulai dari Ansor Intel, kemudian UJEK, kemudian LPK dan sebagainya, itu merupakan bentuk ikhtiar kita yang ada di PC, yang harapannya itu bisa di-download sampai di tingkat PAC. Kalau mungkin itu nanti bisa di-download sampai di tingkat ranting. PAC yang saya maksudkan adalah jajaran struktural Ansor maupun jajaran Satkoryon Banser. Terkait UJEK, monggo. Di sini ada sahabat sekretaris, ada sahabat Kumedi, nanti pasca ini bisa ditindaklanjuti, dan kemarin itu sudah kita sampaikan dan kita komitmen untuk tahun-tahun atau bulan-bulan awal ini tetap memprioritaskan kader. Kita memberi peluang, ada banyak hal. Silakan nanti sahabat ingin masuk yang mana. Begitu pula untuk yang disampaikan oleh sahabat Huda dari Grosir Ansor, itu satu, saya berpesan ketika kita berada di komunitas Ansor, mohon SBM-nya tidak begitu diucapkan, tapi kita lebih memblow up Grosir Ansornya. Jadi SBM itu antara tim dengan biasanya. Jadi kalau kita kumpul, biar lidah kita itu terbiasa dengan Grosir Ansor. Itu penting bagi branding. Nah kemudian tadi saya juga sudah ngobrol sama sahabat Ivan, nanti mau disampaikan ke tim Grosir Ansor sahabat Huda. Pasca malam ini monggo silahkan untuk membuat forum, apakah itu komunikasi dengan PAC maupun dengan Kasat Koryon atas nama lembaga ekonomi bisa dihadirkan. Jadi untuk menampung beberapa PAC yang hari ini sudah punya gambaran dari yang sahabat Huda sampaikan tadi. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan ke sahabat Ivan tadi, saya mohon antara SBM dengan Ansor itu cukup yang hari ini dimiliki kita. Kalaupun nanti itu didownload sampai tingkat PAC, itu bukan PAC dengan SBM, bukan. Tapi ya PAC itu yang ada di tingkat PAC merupakan kepanjangan yang hari ini gudang Grosir itu berada di Pulau Sari. Kalau nanti masalah teknis harga dan sebagainya, saya mohon itu bisa didiskusikan biar yang ada di PAC itu juga ada. Terus kemudian nopo sing terkait yang terakhir terkait pembangunan aula, itu merupakan ikhtiar kita bersama biar
kita semuanya bisa nopo niku memiliki rasa sama-sama memiliki adalah karya kita bersama. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya, kita tutup bersama-sama dengan bacaan surat Al-Asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.